Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hildawati Syah dari Fakultas Psikologi Universitas Busowa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait materi hakikat penelitian kualitatif. Dunia akademik itu mengenal research atau penelitian itu untuk sebuah penemuan, pengembangan, dan pembenaran suatu teori. Nah, salah satunya itu jenis pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif. Beda pada video sebelumnya, saya lebih merujuk pada materi kuantitatif. Sekarang lebih berfokus pada kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu dilaksanakan untuk menemukan sebuah teori serta mengembangkan sebuah model seperti model pendidikan atau pengembangan aspek lain dan aktivitas dalam situasi sosial. Penelitian kualitatif itu merupakan suatu strategi inquiry atau yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Jadi fokus dan multi metode serta bersifat alami dan holistik. Jadi dia mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana itu dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif itu adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi menurut Bogdan dan Taylor, dia mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka itu pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Selain dari definisi tersebut juga dikemukakan oleh David Williams bahwa penelitian kualitatif itu adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah juga. Jadi jelas definisi ini tuh memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif itu mengutamakan latar alamiahnya, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai perhatian alamiah. Nah, adapun karakteristik dari penelitian kualitatif itu masing-masing jenis penelitian memiliki karakter atau ciri dari masing-masing penelitian tersebut. Sesuai dengan karakternya, menunjukkan arah dan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif itu, hasil penelaahan kepustakaan ditemukan bahwa Bagdon dan Bicklin dalam Moleong 2009 itu mengajukan 5 ciri, sedangkan Lincoln dan Guba itu mengulas 10 buah ciri penelitian kualitatif. Nah, kita akan membahas lebih dalam terkait ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada latar alamiah. Nah, penelitian kualitatif itu melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan atau entity. Jadi menurut Lincoln dan Guba, hal ini tuh dilakukan karena ontologi alamiah itu menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Hal tersebut itu didasarkan atas beberapa asumsi, yaitu yang pertama ada tindakan pengamatan, di mana tindakan pengamatan memengaruhi apa yang dilihat. Terus yang kedua, konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan ini mempunyai arti bagi konteks lainnya. Terus yang ketiga itu sebagian struktur nilai kontekstual itu bersifat determinatif terhadap apa yang akan dicari. Terus ada yang kedua itu manusia sebagai alat atau instrumen. Jadi dalam penelitian kualitatif itu, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain itu merupakan alat pengumpul data utama. Oleh karena itu, peneliti pada waktu mengumpulkan data di lapangan itu, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan. Terus yang ketiga ada metode kualitatif.
Metode kualitatif ini menggunakan metode yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Jadi metode kualitatif itu digunakan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama itu menyesuaikan. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, jamak. Terus yang kedua, itu metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Terus yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penjamaan pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Terus yang keempat itu ada analisis data secara induktif. Jadi penelitian kualitatif itu menggunakan analisis data secara induktif karena beberapa alasan. Yang pertama itu ada proses induktif mungkin lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang jamak sebagaimana yang terdapat dalam data. Terus yang kedua, analisis induktif ini lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit. Artinya dapat dikenal dan akuntabel seperti itu. Terus yang ketiga itu analisis demikian lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Terus yang kelima ada teori dasar atau grounded theory. Jadi penyusunan teori di sini itu berasal dari bawah ke atas atau grounded theory, yaitu dari jumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan. Jadi jika peneliti merencanakan untuk menyusun teori tersebut itu akan menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan di bagian-bagiannya itu diuji. Terus yang keenam itu ada deskriptif. Jadi data yang dikumpulkan itu adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Beda dengan kuantitatif, dia itu lebih dominan dengan angka, sedangkan kalau kualitatif itu lebih dominan dengan kata-kata. Nah, hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Nah, data tersebut itu mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan laporan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Terus yang ke-7 itu lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi penelitian kualitatif itu lebih mementingkan segi prosesnya daripada hasilnya. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti dan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Terus yang ke-8, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Jadi penelitian kualitatif itu menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Terus yang ke-9 itu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Jadi penelitian kualitatif itu mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan lazim digunakan dalam penelitian klasik. Terus yang ke-10 itu desain yang bersifat sementara. Jadi penelitian kualitatif itu menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi seperti itu. Terus yang terakhir ada hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Jadi penelitian kualitatif itu lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi itu yang diperoleh dan dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Jadi itulah ciri dari penelitian kualitatif. Next saya akan membahas terkait prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Oke, next ada prinsip dalam penelitian kualitatif. Jadi prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif itu yang akan dibahas di sini adalah prinsip dalam perumusan masalah. Dia lebih merujuk pada prinsip perumusan masalahnya. Jadi prinsip dalam perumusan masalah ini dimaksud untuk dijadikan pedoman atau pegangan para peneliti dalam rangka merumuskan masalahnya. Jadi prinsip-prinsip perumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu menurut Moleong secara berturut-turut ada beberapa. Yang pertama itu prinsip yang berkaitan dengan teori dasar.
Jadi peneliti itu hendaknya senantiasa menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitiannya itu berdasarkan atas upaya menemukan teori-teori dasar sebagai acuan utamanya. Jadi dengan hal ini berarti masalah sebenarnya terletak dan berada di tengah-tengah kenyataan, fakta, atau sebuah fenomena. Terus yang kedua ada prinsip yang berkaitan dengan maksud. Jadi perumusan masalah di sini itu bermaksud menunjang upaya penemuan dan penyusunan teori substantif. Jadi teori yang bersumber dari data seperti itu. Terus yang ketiga ada prinsip hubungan faktor. Jadi seorang peneliti itu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dalam perumusan masalah. Jadi faktor-faktor yang dimaksud itu adalah yang pertama, adanya 2 atau lebih faktor. Terus yang kedua, faktor-faktor tersebut ini harus dihubungkan dalam suatu hubungan yang logis atau bermakna. Terus yang ketiga, hasil pekerjaan ini menghubungkan tadi berupa suatu keadaan yang menimbulkan tanda-tanda atau hal yang membingungkan. Jadi suatu keadaan yang menimbulkan tanda-tanda yang memerlukan pemecahan atau upaya untuk menjawab dari permasalahan tersebut. Jadi seperti itu. Terus ada prinsip dia lebih fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Jadi maksudnya itu peneliti kualitatif sifatnya itu terbuka. Artinya tidak mengharuskan peneliti menganut suatu orientasi teori atau paradigma tertentu. Jadi pilihan subjektif ini peneliti dihormati dan dihargai dalam penelitian kualitatif. Jadi demikian pula apakah dalam peneliti itu menganut paradigma ilmiah atau alamiah. Terserah kepada peneliti, walaupun yang sangat dikehendaki dalam penelitian kualitatif adalah paradigma alamiah. Nah, next ada prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi ketika peneliti terjun ke lapangan, ia itu akan kebanjiran data, baik melalui pengamatan, berperan serta wawancara mendalam, analisis dokumen dan sebagainya. Jadi perumusan fokus yang baik yang dilakukan sebelum peneliti ke lapangan dan yang mungkin disempurnakan pada awal ia terjun ke lapangan akan membatasi peneliti guna memilih mana yang relevan dan mana pula yang tidak. Jadi data yang relevan itu dimasukkan dan dianalisis, sedangkan yang tidak relevan itu dengan masalah ya tentunya dikeluarkan karena tidak sesuai kan. Jadi yang selanjutnya ada prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Jadi ada 3 bentuk perumusan masalah. Yang pertama itu secara diskusi. Jadi cara ini penyajiannya itu adalah bentuk pernyataan secara deskriptif. Namun perlu diikuti pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Terus yang kedua ada secara proporsional, di mana secara langsung menghubungkan faktor-faktor dalam hubungan logis dan bermakna. Terus yang terakhir itu ada secara gabungan, yaitu terlebih dahulu disajikan dalam bentuk diskusi, kemudian ditegaskan lagi dalam bentuk proporsional seperti itu. Terus ada prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Jadi hal ini yang dimaksud pada posisi ini tidak lain adalah kedudukan untuk rumusan masalah di antara unsur-unsur penelitian lainnya. Jadi unsur-unsur penelitian lainnya yang erat kaitannya dengan perumusan masalah adalah latar belakang masalah, tujuan, acuan teori, dan metode penelitian. Terus ada prinsip yang berkaitan hasil penelaahan kepustakaan. Artinya di sini penelaahan kepustakaan dalam perumusan masalah itu tidak bisa diabaikan, karena pada dasarnya itu rumusan masalah tidak bisa dipisahkan dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan. Jadi hal tersebut diperlukan untuk mempertajam rumusan masalah itu sendiri, walaupun masalah yang sesungguhnya itu bersumber dari data itu sendiri. Terus ada prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Jadi rumusan masalah juga itu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari unsur lainnya pada waktu peneliti mempublikasikan hasil penemuannya di majalah-majalah ilmiah ataupun di koran umum. Jadi pada waktu penulis merumuskan masalah, hendaknya nih peneliti mempertimbangkan ragam pembacanya, sehingga rumusan masalah yang diajukan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan menyimak para pembacanya, sehingga aspek kebahasannya itu harus menjadi perhatian.
Terus ada prosedur penelitian kualitatif. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait prinsip-prinsip nih dalam penelitian kualitatif. Sekarang saya akan membahas terkait prosedur dalam penelitian kualitatif, atau biasa tahap-tahap lah dalam penelitian kualitatif. Jadi ada beberapa tahap-tahap dalam sebuah penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada tahap pralapangan. Jadi menurut Mo Leong ada 6 tahap nih kegiatan yang harus dilakukan peneliti, yaitu yang pertama tentunya menyusun rancangan penelitian. Jadi penelitian kualitatif dan kuantitatif itu 11-12 ya pada saat melakukan penelitian, cuman bedanya ada yang bentuk naskah dan ada yang berbentuk lebih ke angka-angka. Terus yang kedua ada memilih lapangan penelitian. Terus yang ketiga ada mengurus perizinan. Nah, tentunya dalam ketika kita sudah mendapatkan lapangannya untuk melakukan penelitian, tentunya harus melakukan perizinan dulu terlebih dahulu, tidak bisa langsung masuk ke sebuah lapangan ini. Terus yang keempat ada menjajaki dan menilai lapangan. Terus yang kelima memilih dan memanfaatkan informan. Terus yang keenam itu menyiapkan perlengkapan penelitian. Dan yang ketujuh itu persoalan etika penelitian. Jadi seperti itu. Itu ada pada tahap lapangan, tahap yang pertama. Terus tahap yang kedua itu ada tahap pekerjaan lapangan, dimana yang pertama memahami latar penelitian dan persiapan diri. Nah, peneliti itu perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu. Jadi di samping itu ia juga perlu mempersiapkan dirinya tentunya, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi dan harus mengingat persoalan etika yang harus lebih utama, attitude yang harus diutamakan, karena percuma kita pintar kalau kita tidak beretika atau tidak beretitude. Nah, yang kedua ada penampilan peneliti. Jadi peneliti itu hendaknya menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan kultur atau latar penelitian. Jadi penampilan fisik itu seperti cara berpakaian, peneliti juga itu harus memperhatikan, jangan terlalu mencolok seperti itu. Penampilan itu juga bukan hanya tentang cara berpakaian, akan tetapi perhatian melalui cara bertingkah laku, mungkin dari cara lenggak-lenggok, cara menegur, dan semacamnya diperlihatkan itu oleh peneliti saat berada di tengah masyarakat. Terus yang ketiga itu ada pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jadi peneliti itu dengan subjek penelitian dapat bekerja sama dengan saling bertukar informasi. Jadi hendaknya diingat nih bahwa peneliti itu bertindak netral di tengah anggota masyarakat. Jadi peneliti tidak diharapkan mengubah situasi yang terjadi pada latar penelitian. Terus yang keempat itu ada jumlah waktu penelitian. Jadi faktor waktu dalam penelitian itu cukup menentukan. Apabila tidak diperhatikan oleh peneliti, ada kemungkinan nih peneliti asyik dan tenggelam dalam kehidupan orang-orang pada latar penelitian. Jadi sehingga waktu yang direncanakan itu menjadi berantakan atau tidak kondusif. Jadi harus diingat nih bahwa masih ada waktu yang panjang lainnya yang perlu digunakan, seperti menata, mengorganisasi, dan menganalisis data yang banyak terkumpul seperti itu. Terus yang ketiga, tahapnya itu memasuki lapangan. Yang pertama ada keakraban hubungan, di mana membangun hubungan keakraban itu antara peneliti dengan subjek penelitian itu perlu dibina berupa report itu membangun hubungan. Terus yang kedua ada mempelajari bahasa. Nah, faktor bahasa itu juga adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penelitian. Jadi peneliti itu hendaknya sekurang-kurangnya mengerti, dan jangan hanya mengerti bahasa dan simbol yang digunakan, tetapi harus mengerti dalam situasi bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Nah, yang ketiga ada peranan peneliti. Jadi keberadaan seorang peneliti ini di lapangan, mau tidak mau peneliti ini terjun ke dalamnya dan berperan ikut serta di dalamnya, seperti itu. Terus yang keempat ada tahap berperan serta sambil mengumpulkan data. Yang pertama ada pengarahan batas waktu penelitian, terus yang kedua mencatat data, yang ketiga petunjuk tentang cara mengingat data,
Yang keempat ada kejenuhan, keletihan, dan istirahat. Yang kelima ada meneliti suatu latar yang di dalamnya. Terus yang keenam itu ada analisis di lapangan. Jadi peneliti kualitatif itu mengenal adanya analisis data di lapangan. Walaupun analisis data secara intensif harusnya dilakukan sesudah ia kembali ke rumah dengan bimbingan arahan masalah penelitian. Jadi peneliti ini dibawa ke arah acuan tertentu yang mungkin cocok atau tidak dengan data yang dicatat. Terus ada analisis dan interpretasi data. Nah, yang pertama itu analisis data ya seperti yang telah diuraikan dalam tahap penelitian di atas, baik pra lapangan maupun setelah peneliti di lapangan, itu ada beberapa nih hal yang harus peneliti persiapkan, yaitu analisis dan interpretasi data. Pada proses analisis data, peneliti itu bisa menggunakan beberapa model sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan. Beberapa di antaranya itu model yang pertama adalah model Bogdan dan Bicklin, di mana analisis data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, induktif, naratif, dan kontinu. Hal ini berarti sejak awal turun ke lapangan ini analisis data telah dilakukan, bahkan telah diantisipasi sebelum turun ke lapangan pada saat menyusun proposal penelitian seperti itu. Terus yang kedua ada model Miles dan Huberman, di mana Miles dan Huberman ini menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif itu data yang terkumpul melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, kutipan dan sari dari dokumen serta catatan-catatan melalui tab terlihat lebih banyak berupa kata-kata dibandingkan angka. Terus ada yang ketiga itu model Spradley. Ada 4 nih tahap analisis yang dibukakan oleh Spradley, yaitu yang pertama ada analisis taksonomi, ada analisis komponen, dan analisis tema, dan analisis domain. Seperti itu. Terus yang kedua nih ada strategi analisis data. Jadi yang pertama ada analisis data deskriptif kualitatif. Terus yang kedua strategi analisis data kualitatif verifikatif. Di mana strategi analisis data kualitatif ini verifikatif merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan. Terus yang ketiga ada strategi grounded research. Artinya strategi grounded research ini melihat data sebagai awal semua kegiatan. Jadi walaupun demikian, kadang peneliti tidak paham terhadap apa yang dihadapinya ketika ia mula pertama bertemu dengan data. Terus teori pun tidak dapat membantunya karena terkadang masalah yang dihadapi itu adalah benar-benar baru sehingga ia harus terus-menerus melakukan eksplorasi. Terus yang ketiga ada metode analisis data kualitatif. Dilihat dari tujuan analisis itu, maka ada 2 hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Terus yang kedua, menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Next, saya akan membahas terkait interpretasi data. Ada yang terakhir nih, ada interpretasi data. Jadi interpretasi data itu merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih dalam serta luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Jadi pembahasan hasil penelitian itu dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan. Itulah tadi materi terkait hakikat penelitian kualitatif. Sudah sejauh ini ya pembahasan kita. Semoga dari semua pembahasan materi terkait penelitian kualitatif ini ada yang nyangkut nih di otak teman-teman. Semoga bermanfaat ya materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya Siti Lewatisya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.